Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Senin atau malam, ya. Ketemu lagi dengan saya ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan di sini adalah mekanisasi pertanian dengan topik yaitu penanganan pasca panen. Nah, karena materinya sangat banyak, sedangkan waktu recordingnya juga dibatasi kurang dari 40 menit, maka mungkin nanti akan ada beberapa materi yang saya skip ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa dilihat di slide. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, oke ya, sekilas dengan penanganan pasca panen. Jadi penanganan pasca panen itu merupakan hal pertama yang dilakukan pada saat selesai panen. Jadi bagaimana produk pertanian itu diperlakukan semestinya sehingga dia bisa mempunyai umur simpan yang lebih lama. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa karakteristik umum produk hasil pertanian itu sendiri ya, produk-produk pertanian itu secara umum memang yang pertama penawaran produknya relatif kecil ya, jadi secara perorangan, secara umum memang petani itu pada umumnya merupakan supplier kecil ya, yang tidak memiliki posisi tawar, sehingga yang mampu menentukan harga itu biasanya adalah pasar ya, atau tengkulak. Nah ini yang menjadi masalah sih bagi petani kita. Jadi eh, harusnya petani sekarang ya sudah harus bisa melek teknologi sehingga ke depan apabila dari pasar dan petani itu sendiri melek teknologi, dia tahu informasi harga di berbagai daerah, saya kira petani ke depan akan lebih mudah mengetahui berapa harga yang sebenarnya harus dijual gitu ya. Kemudian yang kedua adalah voluminus dan bulky ya. Jadi produk pertanian itu perlu ruang dan biaya penyimpanan yang relatif besar sehingga ya biaya pengangkutan lebih mahal, harga produk relatif kecil, dan biaya total pemasarannya seringkali jatuh ya jauh lebih besar dari yang lainnya sehingga itu juga menjadi masalah. Kemudian produknya juga kadang tidak seragam. Jadi petani kita jarang melakukan sortir ya. Jadi grading ataupun sortir pemilahan produk berdasarkan ukuran sehingga kualitas produknya cenderung tidak seragam. Kemudian yang berikutnya adalah produknya itu mudah rusak dan perishable sehingga ya itu tadi tidak tahan lama, umur simpannya tidak panjang sehingga menjadi masalah juga bagi petani ya. Nah, kemudian ketergantungan pada alam. Nah, ini eh, kita tahu produk pertanian beberapa itu bersifat musiman ya. Kemudian kemudian cuaca seperti itu, kondisi lingkungan sehingga setiap kali ada perubahan lingkungan atau perubahan cuaca yang mendadak atau tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi, maka ya kualitas dari produk pertanian itu bisa turun gitu ya. Mungkin pernah ada kasus di tahun lalu di kami ya sudah mulai nih musim kemarau gitu, sudah hampir 1 minggu, oke ini udah masuk kemarau. Ternyata biasanya musim kemarau kita akan memutuskan menanam jagung seperti itu. Nah, setelah jagung kita tanam, ternyata seminggu berikutnya itu terjadi hujan deras selama hampir 1 minggu. Nah, yang terjadi adalah ya jagung kita mati gitu kan karena hujan tiap hari dan lain sebagainya sehingga hal-hal tersebut yang menjadi kelemahan juga bagi produk pertanian karena terlalu ya mau nggak mau memang tergantung pada alam gitu ya. Oke, kemudian bersifat musiman ya, itu tadi juga sudah dibahas ya, sehingga kita tidak bisa menginginkan satu produk itu ada terus sepanjang tahun, ya karena memang ya sifatnya musiman. Kemudian memiliki banyak produk substitusi ya, sehingga produk hasil pertanian kebutuhan akan satu jenis produk akan jika tidak tersedia maka dapat digantikan dengan jenis yang lain ya. Oke, kalau kita lihat dari konsumsi buah dan sayuran sendiri, memang Indonesia itu termasuk yang rendah ya. Jadi ini menjadi PR sebenarnya bagaimana kita ya orang Indonesia itu paling tidak konsumsi buah dan sayurannya itu bisa meningkat karena kebutuhan vitamin ya
dan gizi itu banyak sekali terkandung pada produk sayur dan buah. Nah, kalau masyarakat atau petani kita bisa menangani produk sayur dan buah terutama dengan baik, ya umur simpan lebih lama, maka kita tidak bergantung pada produk impor, ya. Karena kita masih mempunyai kelemahan di situ, yaitu bagaimana menyimpan produk sayur dan buah dalam waktu yang lama. Kemudian penyebab kerusakan produk pasca panen itu ada faktor eksternal dan faktor internal, ya. Kemudian jenis-jenis kerusakan itu sendiri ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, kerusakan kimia, dan ya itu tadi, ya. Oke, yang pertama kerusakan mikrobiologis itu ada jamur, ya, bakteri, yeast, ya, seperti contoh pada gambar di bawah. Itu adalah contoh-contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan biologis, ya. Saya kira kita sering sekali menemukan hal ini pada produk sayur dan buah, ya, terutama ini contoh-contoh pada produk buah, ya. Kemudian jamur, ya. Ini ya, jamur dapat memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya, ya, butuh oksigen, ya, agar hidup. Suhu optimalnya 20 hingga 35, ya. Masih bisa hidup juga di refrigerator antara suhu 10 sampai 15 derajat, sehingga kalau bisa mungkin kalau kita ingin menghindari jamur itu tumbuh atau aktif, maka ya kita simpan di bawah suhu 10 derajat. Kemudian cahaya matahari juga bisa menghambat pertumbuhan jamur juga, ya. Kemudian bakteri, ya, ini ada di air, tanah, udara, ya. Kemudian ada yang sifatnya aerob maupun anaerob, ya, mungkin agak saya percepat aja. Mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian ini yeast, ya. Ini merupakan organisme uniseluler yang bersifat aerob maupun anaerob, ya. Oke. Kemudian yang kedua, kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan mekanis. Itu ada yang modelnya memar seperti ini, ya. Penyebabnya ya penanganan yang tidak memadai sewaktu pemanenan. Ya, jadi waktu panen kita ngasal aja. Ya, kita tidak menerapkan sistem pengamanan yang baik pada buah, sehingga ya misalnya kita tumpuk terlalu tinggi, kemudian kita lempar seperti itu, sehingga terjadilah memar. Ya, memar ini memang tidak terlihat pada awal, ya, karena misalnya kita punya buah nih, kita pencet, dia tidak akan terlihat memar pada saat itu. Tapi besoknya atau beberapa jam kemudian memarnya itu akan terlihat. Seperti itu karakteristiknya, ya. Oke, kemudian tekanan. Ya, ini juga bisa terjadi, ya. Karena terlalu berat, ya, kita menumpuk produk-produk pertanian kita itu terlalu tinggi atau mungkin tanpa ada selubung atau kemasan, sehingga terjadi tekanan, sehingga menyebabkan memar juga, gitu, ya. Yaitu contoh saja, misalnya kita menumpuk produk kita terlalu tinggi, atau kita menekan, misalnya kita panen cabai, kita masukkan ke dalam karung, kita tekan-tekan terus, gitu, ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan memar. Kemudian berikutnya gesekan, ya. Gesekan ini menimbulkan kerusakan permukaan, khususnya pada produk yang berkulit tipis, ya. Ya, ini kita juga tidak memerlukan dengan baik, ya, sehingga antar produk itu terjadi gesekan, sehingga kulitnya mengelupas. Kemudian luka, ya, bisa gores atau lubang, ya, penyebabnya bisa karena pada saat panen, ya bisa terjadi karena alat yang kita gunakan mengenai buah tersebut. Bisa jadi karena buah itu terkena duri atau tangkai, ya. Kemudian dampaknya jaringan kehilangan integritas menyebabkan penetrasi bakteri dan jamur. Sehingga pada saat terjadi luka atau goresan pada buah, jamur akan masuk di situ. Bakteri akan masuk yang nanti bisa menyebabkan busuk. Oke. Kemudian rupture, ya, pecah, hancur, ya, ini memang bisa saja terjadi kalau kita ya jatuh itu, ya, atau mungkin terkena sesuatu atau benda keras itu, ya, sehingga menyebabkan kerusakan mekanis berupa rupture atau hancur. Oke, sekarang masuk ke pengolahan buah-buahan, ya. Ini masuk yang pertama, ini adalah tahapan ya mungkin kita tidak
Kalau kita sebagai seorang petani kecil mungkin kita tidak melakukan sebanyak ini tahapan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang penanganan yang baik, ya ini mungkin kita lakukan kalau untuk skala industri ya. Ini ada dumping, initial sorting, pre-sizing, washing, tahap pertama washing, tahap kedua rinsing, removal of surface moisture ya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Nah, tahapan yang paling penting itu adalah pembersihan ya. Pembersihan itu memang sangat penting. Jadi apa itu pembersihan? Pembersihan adalah pengambilan benda asing atau benda yang tidak dikehendaki atau tidak sama dari produk. Kemudian apa itu sortasi? Sortasi itu dari kata sortir ya, yaitu pemisahan produk yang telah dibersihkan ke dalam berbagai tingkat golongan berdasarkan ukuran, bentuk, densitas, tekstur, dan warna. Itu sortasi. Kalau pemutuan atau grading itu lebih pemisahan produk berdasarkan nilai komersial. Tergantung lebih banyak faktor lagi ya. Pokoknya kalau sortasi itu misalnya kita hanya ini kita sisihkan berdasarkan ukuran nih, ya, atau mungkin warnanya yang sama, yang nggak sama kita sisihkan. Kalau pemutuan itu berdasarkan nilai ekonomi. Kita sisihkan dari nilai ekonomi ini yang mana yang paling mahal, yang menengah, sama yang murah, gitu ya. Parameternya terserah. Ya. Oke, yang pertama tadi dumping, ya. Pak, dumping itu adalah pemindahan, ya. Jadi gampangnya itu pemindahan. Jadi misalnya kita punya produk kita tuh dibawa pakai pickup atau truk, kemudian kita bawa ke tempat pemindahan sementara, itu namanya proses dumping. Ya, makanya istilah dump truck itu ya kan, itu kan untuk mengangkut ya, kemudian memindahkan ke tempat atau bak penampungan gitu ya. Kemudian initial sorting, setelah kita meletakkan produk tersebut ke dalam wadah dumping ya, maka tahap berikutnya adalah initial sorting. Jadi kita melakukan sortir awal, yaitu tujuannya adalah mengeliminasi produk rusak sebelum penanganan lebih lanjut. Ya, dampaknya hemat energi karena produk rusak tidak akan ditangani. Ya, kemudian membatasi penyebaran penyakit terutama jika tidak menggunakan pestisida. Kemudian yang ketiga itu pembersihan ya. Ada yang pembersihan secara kering maupun basah ya. Kalau yang kering contohnya ya untuk kiwi ya, avokat ya, kalau basah itu ya wortel, apel, jeruk. Jadi kita lihat kondisinya. Kalau memang bila buah tersebut kalau kita bersihkan dengan model basah, takutnya nanti justru akan merusak misalnya, atau mungkin justru akan mempercepat busuk. Ya kita nggak tahu ya. Atau mungkin terlalu pengotornya tuh terlalu banyak. Misalnya wortel itu kan tanah itu ya pengotornya, sehingga harus basah nih. Kalau kiwi mungkin kalau nanti pakai basah disemprot, takutnya kulitnya ngelupas, misalnya seperti itu. Ya. Jadi pemilihan jenis pembersihan dan sikat, kalau kering itu biasanya bukan sikat ya, tergantung jenis komoditi dan kontaminan. Kalau kontaminan berat, tanahnya tebal misalnya atau kotorannya tebal, ya mungkin kita bisa pakai kombinasi antara kering maupun basah gitu ya. Kemudian media pembersihannya adalah fluida, kemudian produk yang umum dicuci adalah sayuran, buah, kacang-kacangan maupun umbi-umbian ya. Kemudian tipenya ada tipe batch maupun continue ya, atau metodenya bisa salah satu atau kombinasi ya. Kemudian perendaman ya, ini digunakan apabila kotoran hanya sedikit dan mudah lepas, jadi cukup dengan kita rendam saja ya, seperti ini. Kemudian kalau agak tebal bisa kita semprot ya, kita menggunakan air bertekanan ya, sehingga akan lebih mudah untuk melepaskan kontaminan maupun kotoran. Ya. Ini agak saya percepat ya. Banyak ini slide-nya ada 70. Tapi akan saya skip supaya waktunya cukup ya. Oke, kemudian bisa juga menggunakan drum berputar ya. Ini biasanya digunakan pada umbi-umbian ya, bisa ubi, ketela pohon atau mungkin kentang atau wortel, itu kan tanahnya banyak banget ya. Nah, kan kita bersihnya susah kalau hanya direndam saja. Biasanya kita taruh ke dalam drum berputar,
kayak mesin cuci seperti itu, nanti kasih air, itunya berputar. Nah, itu akan lebih efektif menghilangkan kotoran yang menempel pada ya umbi-umbian tersebut. Umumnya umbi-umbian memang, ya. Oke. Ya ini kalau skala industri seperti ini ya. Jadi di situ ada konveyor, kemudian ada juga ini konveyor, nanti continue. Jadi ini drum berputar, nanti drum berputar di dalamnya disemprotkan air ya. Jadi ini nanti buahnya atau umbinya akan masuk secara terus-menerus ke sini, di dalam nanti akan terus diaduk, gitu ya, diputer, nanti kalau bersih masuk ke sini langsung dikeluarkan. Jadi ini bisa tipe continue, jadi terus-menerus tanpa putus. Kemudian pembersihan bisa juga menggunakan pencuci dengan sikat seperti ini ya. Sikat yang diputar biasanya lebih efektif untuk mencuci kotoran dalam bentuk pasir atau tanah ya. Jadi disikat gitu ya, tapi sikatnya lembut ya, menggunakan spons yang lembut seperti ini sehingga bisa lebih efektif menghilangkan kotoran. Kemudian bisa juga pencuci getar ya, jadi digetarkan gitu, meja getar kayak diayak ya, nanti kotorannya akan rontok di situ ya. Seperti ini. Kemudian ada juga sabuk pembagi ya. Ini seperti ini ya, sabuk pembagi itu nanti dia akan mensortir ya, ini roller sorter. Jadi nanti sabuk pembagi itu nanti semakin panjang itu semakin lebar sehingga nanti yang paling ujung biasanya yang jatuh itu nanti akan yang ukurannya lebih besar. Ya. Nah, ini ada juga sortasi atau alat penyortir yang berdasarkan berat ya. Jadi bisa nih, biasanya ada sensor di sini ya, berupa gas spring seperti itu. Jadi nanti dia bisa mensortir buah itu dari berdasarkan berat. Ya. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah penanganan padi. Ya. Kalau penanganan padi ya ada beberapa istilah ya yang sering kita dengar ya, ada istilahnya penggilingan ya. Ini mengacu pada pengecilan ukuran ya. Jadi digunakan untuk bisa juga pemisahan ya. Jadi penggilingan di sini lebih ke ini sih. Kalau kita istilahnya giling gabah gitu, artinya kan kita sebenarnya mengupas ya. Kita mengupas gabah itu memisahkan kulit sekamnya dengan beras ya. Oke. Oke, kemudian sebelum penggilingan sebenarnya ada proses yang nggak kalah penting ya. Proses yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu adalah pembersihan pemisahan ya. Jadi setelah kita panen itu kan ada pengotor ya. Jadi tidak semuanya gabah itu bersih, enggak. Biasanya di situ ada ya ada tanah, ada kerikil juga atau mungkin ada sisa jerami, kemudian ada sekam atau gabah yang kosong, kopong gitu ya. Nah, itu kan harus kita singkirkan. Nah, caranya gimana? Biasanya menggunakan separator ya, menggunakan rice cleaner separator. Jadi bisa juga pada saat di rice tracer, pada saat panen itu juga sudah ada blower di situ memisahkan kontaminan. Itu ada. Nah. Oke, setelah padi dipanen dari sawah pada umumnya padi masih tercampur dengan kontaminasi. Ya, ini seperti ini contohnya ya, masih kotor sekali. Ada sisa jerami, kemudian kadang ada kerikil juga di situ. Sehingga ini penting untuk kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, ini saya skip aja. Oke. Nah, kenapa harus kita bersihkan? Ya, kepentingannya banyak ya. Nilai tambah, meningkatkan nilai jual ya. Kemudian penyimpanannya lebih aman, efisiensi manajemen bahan dan kualitas lebih bagus ya. Jadi kalau kita jual gabah dalam kondisi bersih sama kotor ya harganya pasti beda ya. Nanti pasti ada rafaksi atau pemotongan gitu ya. Nah, ini juga bisa mengeliminasi penyumbatan ya. Karena kalau kita masih ada pengotor di situ katakanlah kerikil, nanti pada saat kita menggiling padi
dalam artian kita memisahkan antara kulit sekam dengan beras, ya nanti bisa menyebabkan penyumbatan pada mesin giling. Ya itu pasti akan sangat ya merugikan lah ya, nanti kalau mesinnya rusak kesumbat kerikil kan sayang gitu ya. Oke, kemudian tahapan pembersihan padi itu ada ya pre-cleaning, ada basic cleaning, ya ini yang pre-cleaningnya yaitu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita memisahkan kontaminan ya antara lain jerami atau kerikil ya seperti itu. Oke, ya memindahkan semua material termasuk benih gulma dan lain sebagainya. Nah, metode pre-cleaning ini memang lebih gampang sih ya. Jadi kalau secara manual itu seperti ini ya, kita bisa menggunakan kipas. Jadi kalau orang Jawa bilang itu disilir ya. Jadi setelah kita panen itu biasanya kita pakai tampah yang yang lubang-lubangnya besar, kemudian kita jatuhkan dari atas, kemudian dari samping kita berikan kipas atau mungkin bisa kita kipasi manual. Ya, nanti kan secara itu kan jerami kan lebih enteng daripada gabah yang ada isinya, sehingga dia pasti akan terkena hembusan angin, dia akan kalah gitu ya. Nah yang berat dia akan jatuh ke bawah, yang seperti sekam kosong atau mungkin jerami dia akan kabur ke bawah angin ya. Itu yang manual. Kalau pakai mesin sudah bisa ya, pakai rice thresher separator atau pada rice thresher perontok padi itu biasanya juga dilengkapi blower untuk hilangkan itu. Jadi biasanya sudah bersih gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa juga dilempar-lemparkan seperti ini. Ini yang manual ya. Nah, ya. Nah, ini kalau menggunakan mesin seperti ini, kita bisa menggunakan winnowing mekanis ya atau rice cleaner separator juga bisa. Jadi nanti dimasukkan di sini, kemudian di sini ada blower mengembuskan, nanti yang berat ke bawah ke sini, kalau yang ringan dia kehembus keluar lewat sini. Ya, pengotornya. Ya, seperti itu. Ya. Ada juga air screen cleaner ya. Intinya mesinnya mungkin bentuknya beda-beda, modelnya beda-beda, tapi secara umum sama sih. Jadi biasanya kalau tidak menggunakan ayakan atau mungkin hembusan gitu ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ayakannya ya, menggunakan screen selection. Jadi nanti misalnya yang gabah nanti lolos, yang selain gabah nanti tertinggal di atasnya. Kayak jerami kan secara ukuran dia panjang, mungkin dia nggak bisa masuk situ. Atau mungkin benda-benda yang lain. Ya, kalau ini hanya ukuran saja. Kemudian ada juga silinder separator ya. Nah, ini terdiri dari lekukan-lekukan yang berfungsi untuk mengangkat partikel yang masuk dalam lekukan. Ya, saya kira banyaklah macamnya ya. Ini ada juga spesifik gravity separator ya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada juga sortasi warna ya. Ya. Oke, saya kira mungkin itu ya materinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak terlalu apa ya, sebentar, sampai detail banget ya, karena banyak sekali materinya, ini sampai 74 slide ya. Untuk yang lain mungkin nanti bisa dipelajari di slide ya. Saya kira kalau nanti dijelaskan semua waktunya nggak cukup. Oke, saya kira itu untuk materi yang pertama setelah UTS, yaitu penanganan pasca panen. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.